Halo semua, kembali lagi bersama saya Putu Wida dan kali ini kita akan bahas materi proses. Ya, pada kali ini kita akan bahas yang pertama adalah konsep dari proses itu sendiri, kemudian penjadwalan proses, kemudian operasi-operasi yang ada pada proses, kemudian kerjasama antar proses, kemudian ada komunikasi antar proses juga, dan yang terakhir adalah thread. Oke, kita langsung ke topik yang pertama. Konsep. Pada konsep ini akan dibahas yang pertama adalah konsep proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, eksekusi dilakukan secara berurutan. Nah, kemudian di dalamnya ada program counter, stack, dan daerah data. Nah, kemudian dalam konsep proses ada status proses. Nah, apa saja statusnya? Ada new, ready, waiting, running, dan terminated. Oke, ini running ya. Apa arti dari status-status pada proses ini? Yang pertama adalah new. New adalah proses yang sedang dibuat. Kemudian ada ready. Ready adalah proses yang menunggu untuk dieksekusi oleh CPU. Kemudian running. Nah, running adalah proses yang sedang dieksekusi. Kemudian ada waiting. Nah, waiting ini adalah proses yang menunggu sampai ada penyelesaian dari proses lain, misalnya ada I/O atau ada sinyal lain. Nah, kemudian ada terminated. Nah, kalau terminated berarti proses sudah selesai dieksekusi. Ya, kemudian ada proses control block PCB. Oke, kemudian ya, ini adalah perpindahan dari satu proses ke proses lain. Ya, materi berikutnya adalah penjadwalan. Nah, dalam penjadwalan ini yang pertama kita bahas adalah antrian. Nah, antrian atau penjadwalan ini direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir dari PCB. Adapun jenis-jenis dari antrian adalah sebagai berikut ya, ada job queue, ada ready queue, dan ada device queue. Ya, kemudian yang berikutnya adalah penjadwal atau scheduler ya. Nah, di penjadwal itu sebenarnya ada dua bentuk ya, ada long term scheduler dan short term scheduler. Nah, di short term ini waktunya pendek sekali, itu berlangsung dalam milidetik, sedangkan long term itu panjang dan jarang ya, ini bisa sampai detik atau bahkan menit. Kemudian di samping dua bentuk tadi ada bentuk mid term atau medium term scheduler yang bagannya bisa kita lihat di bagian bawah ini. Ya, ini adalah secara umum bagaimana proses itu digambarkan. Nah, di sini ada CPU bound dan I/O bound. Nah, berikutnya adalah context switch. Context switch, oke, di sini switch ya, bukan switch. Nah, context switch itu adalah ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Dan ketika itu berpindah, maka sistem harus menyimpan status dari proses yang lama, membuka status proses yang baru yang sudah disimpan, seperti pada gambar ini.
Demikianlah video pertama proses ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan proses pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.